ini yang rekening koran cara ngurangin utangnya gimana ya? Jadi itu yang tiba-tiba pikiran Pak, kalau saya nih. Anteng aja gitu. Diem aja gitu, kapan berkurangnya? Terus karena kan yang kita pikirkan selama ini kan angsuran itu yang berkurang. Menurun ya. Nah itu pun yang selama COVID kita bayar hanya bunganya aja tok. Allah memberi hidayah di saat itu Pak, TSN. Itulah titik balik suami saya. Dan ternyata di saat TSN itu juga matanya berkaca-kaca Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nasuha di Indonesia, hari ini bertemu lagi dengan saya dan sahabat saya Oki Alfarizi dalam Bincang-Bincang Sahabat Nasuha. Tentunya pada hari ini saya dihadirkan oleh Pak Oki ini untuk bertemu dengan sahabat Nasuha, yaitu Mas Lili dan Mbak Dinda. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum duluan. Mas Lili itu tinggal di mana ya? Saya di Rawalumbu, Bekasi, Pak. Rawalumbu, Bekasi. Rawalumbu, Bekasi. Itu Bekasi mana tuh? Bekasi, Rawalumbu, Pak. Bagian timur, Bekasi Timur. Bekasi Timur. Ya. Kalau nama lengkap siapa Mas Lili? Saya Lilik Hendri Suryo Anum. Masya Allah, orang Batak ya? Jangan bawa-bawa suku. Jangan bawa Oh suku. iya. Berarti Ambon. Alhamdulillah. Mas Lili terus kenalin dong Oh iya, istrinya. ini nama istri saya. Saya Adinda Fitrania, lengkap saya Pak Oki. Siap. Sama domisili saya di Bekasi. Oh, serumah ya. Saya serumah Pak di Rawalumbu. Alhamdulillah. Sekarang sudah suami istri kan? Alhamdulillah. Anak udah berapa? Anak sudah 2, alhamdulillah. Anak sudah 2. Yang paling besar? Putra 11 2. tahun, 11 tahun. Yang paling kecil? 6 tahun. Oh, alhamdulillah. Laki semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jagoan semua, jagoan. Iya. Dulu tuh pertama ketemu Mbak Dinda di mana sih sebetulnya? Masya Allah, ini panjang, Pak. Panjang banget ya. Kalau bisa Serius nih? serius, Pak. Bisa 3 hari. Bisa 3 hari. Kok bisa sampai ketemu gitu? Dulu tuh sebetulnya kita sekelas waktu SMP, Pak. Oh, Ini satu pas teman SMP. sekolah. SMP. Oh. Kelas Terus? 2 SMP sekelas, kelas 3 kita pisah, SMA kita pisah, lulus SMA kita ketemu dalam ini ya, apa namanya? Les, dulu Les. zaman dulu tuh ada Oh, les les. penerimaan apa ya, mahasiswa Bimbel. baru ya? Oh, Ya, bimbel. Oh, oke. And Iya, then Mau iya, sama-sama cari kampus lah ya Pak, ketemu di Iya. situ. Khawatir nggak diterima di negeri ya. Terus bimbel. Oke. terus gimana? Alhamdulillah pas ketemu lagi ya kita mulai deket lagi. Oh, dulu waktu Komunikasi. bimbel itu sudah sempat pacaran belum? Belum. Oh, belum. Masih dari kelirikan gitu ya. Lirikan. Terus setelah kuliah ketemu lagi gitu. Bimbel itu sebetulnya deket itu, Pak. Nah, Mulai dari bimbel itu. PDKT-nya lah, bimbel itu PDKT. PDKT-nya Oke. lagi yang benar-benar serius. Kalau dulu kan Oh. sebetulnya secara kita tahu nih sharing nih, ternyata dia suka saya, Pak. Oh gitu. Gitu ya. Serius. Iya. Ini pertanyaan serius loh. Ini Jadi yang pertama suka tuh Dinda duluan. ini aduh. Ya gitu ya. Jujur dong. Sebetulnya sama-sama lah. Sama-sama lah. Din, Cuman belum ini kesampaian. dia. Ini kalian udah nikah berapa lama? 11 tahun. Lama ya. Alhamdulillah. Masya Allah. 11 tahun menikah. Yang lama lagi? Pacarannya lama. Pacarannya lumayan, Pak. Berapa lama? 8 tahunan, Pak. Lama 8 ya. tahun. Oh, Udah Masya lunas Allah. ya Pak, dikit lagi lunas ya Pak. Kamer. Oh, jadi pacaran 8 tahun. Itu putus nyambung atau terus gitu? Sekali doang putus. Sekali doang Sekali putus. Berapa lama putus jedanya itu? Jedanya berapa? Sebulan, 2 bulan. 2 bulan. Oh, tahan. Itu nggak putus itu namanya. Itu apa ya? Itu apa namanya istirahat break. Coffee break lah ya. Kopi beri. Tapi ini pertanyaan serius nih ya. Siap. Mbak Dinda dulu ya berani memilih Mas Lili jadi suami itu apa sih sebetulnya? Yang membuat Mbak Linda itu pasrah gitu. Yaudah deh, Pasrah. ini laki gue nih gitu. Apa ya? Sebenarnya kalau ngeliat Mas Lik dulu tuh nggak banyak ngomong sih Pak. Satu nggak banyak Oh, ngomong. pendiam. Nggak banyak ngomong. Terus juga yang paling utama tuh dia tuh nggak enakan, jadi sopan gitu Pak kalau ke orang, kalau sama orang tua, ketemu siapapun gitu. Kalau saya ajak tuh kemana-mana dia ikut, dan nggak, ya alhamdulillahnya diterima ya, nggak malu-maluin ya Pak. Nggak malu-maluin. Nggak malu-maluin ya Pak. Itu yang perlu. Iyalah.
punya inilah, punya kesopanan yang tinggi sama orang tua itulah. Jadinya dia diterima sama Penurut. Ya. Setelah jadi mantu berubah nggak? Alhamdulillah enggak. Oh gitu. Itu yang paling mengkhawatirkan. Oh jadi suka pribadinya ya? Pribadinya. Yang penurut, yang sopan ke siapapun, Betul. nggak banyak ngomong Iya. gitu ya. Iya. Itu Dulu yang mah membuat- belum, ya masih inilah, belum kelihatan marahnya teriak-teriak, enggak juga Pak. Oh pernah marah juga tidak? Pernah kalau setelah nikah mah, tapi sebelum nikah kan nggak pernah berantem yang gimana-gimana. Jadi Alhamdulillah. ya bisa dikategorikan lembut lah Oh gitu. gitu. Laki-laki lembut ya? Lembut di Masya dalam. Allah. Oke. Oh jadi 11 tahun menikah, lalu kalian mengarungi bahtera rumah tangga sama-sama ya. Alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang anak ya. Alhamdulillah. Terus kalau dunia usaha nih Mas Lili, sekarang ini bisnisnya apa nih? Bisnisnya bahan kue dan plastik. Bahan kue ya. Ya. Bahan kue itu kayak apa sih contohnya? Contohnya tuh banyak Pak, kayak coklat, Oh. terus Keju. juga keju, Rom gitu. rum, betul. Gitu. Itu mulai usaha itu sejak tahun berapa? Kalau usaha itu sebetulnya lanjut dari orang tua. Lanjut dari orang tua. Dari Mas Lili. Dari orang tua ini. Oh Mbak Dinda. Iya. Oh, oke. Jadi 2000, pas tahun 2000 itu merintis dari awal. Oh gitu. Nah, alhamdulillah 2013 ya. 2013 Mbak Dinda pegang full. Sebelum saya ikut di 2015. Oh gitu. Sempat saya kerja dulu, baru ini. Oh setelah selesai kuliah pada kerja nih? Kerja Oh, masing-masing. gitu. Kerja masing-masing. Masing. Saya resign karena memang orang tua keadaannya sudah sakit-sakitan saat Oke. itu kan, membutuhkan anak yang meneruskan. Sementara kakak-kakak saya kan laki-laki. Kalau zaman orang tua dulu pemikirannya laki-laki kalau udah punya kerjaan settle, jangan usaha doang gitu. Jadi Iya, iya. anggapnya kalau usaha tuh ya sampingan, nggak boleh jadi Oh, pendapatan iya, utama oke, oke. gitu, nggak boleh berhenti. Jadi memang karena saya perempuan yang berarti paling atas ya, Iya. jadi saya yang pegang, saya resign. Mm-mm. Sebelum menikah sudah mulai terjun di toko lah, lalu Oh gitu. ya jadi pas lagi menikah sama Mas Lilik ya dia kerja di satu perusahaan juga gitu. Tapi itu banyak komplain ya Pak, karena saya yang istrinya padahal kerjaannya ya usaha di toko gitu ya. Iya. Dia kerja kantoran, tapi waktunya tuh Banyaknya lebih banyak. nempel. Saya banyakan di luar dibandingin dia. Oh, Kalau gitu. kalau kerja kantor kan Sabtu Minggu dia libur di rumah. Iya. Sementara saya nggak ada liburnya gitu. Malah rame. Malah Sabtu Minggu rame saya harus, Oh, iya, iya. harus Harus mantau backup. toko. Harus ikut iya. bantu jadinya ya. Betul, gitu. Nah, jadi kayak ngelihatnya lah. Jadi apa butuh ada yang perlu di evaluasi di toko gimana. Akhirnya setelah menikah 2 tahun resign dari kerjaannya, punyalah tercetus ide, yaudah deh saya mau bantu toko, mau ngerapihin, mau membentuk sistem biar ya awal sih biar istri saya yang nggak begini cara kerjanya gitu loh, dari pagi iya, sampai kadang Iya. sampai Sosok malam pinter lah, masih sosok pinter. sosok pinter lah. Nyari dapat ilham lah akhirnya ya alhamdulillah 2016 ya 2016 awal. 2016 kenapa? Mulai. Resign, Fix saya mulai bantu toko Oh, secara oke. full. bantu ngerubah sedikit-sedikit toko yang konvensional, akhirnya Tadi cari-cari yang lah belajar sistem. Catatan kalau itu cuma kembalian doang, kasir tuh cuma kembalian Coba saya tuh doang. nggak ngebayangin loh. Toko yang dulu tuh kayak gimana sih? Toko yang dulu Konvensional Pak, kayak zaman dulu. warung gitu. Iya, kayak Ya warung gitu Oke. ya, toko warung. Jadi kasirnya ya manual pakai tulis tangan. Belinya apa Pakai kita buku total. besar gitu ya. buku besar. Betul, dicatat. Totalnya berapa, dikalkulatorin, ya keluar struknya, barang dibawa gitu ya. Dulu karyawan berapa waktu itu? Waktu itu cabangnya 1, karyawan sekitar 7, Pak. Banyak ya sebetulnya ya. Iya, karena lumayan ramai alhamdulillah ya. Oh, di tokonya. daerah? Di Rawalumbu itu. Oh, Rawalumbu. Nah, kebetulan lokasinya di pasar. Jadi Deket memang rumah berarti ya? Krodit Deket ya, rumah. betul. Oh, jadi Alhamdulillah.
dari dulu memang bisnis bahan kue. kue itu Kue ya. yang plastik dari orang tua, betul. Oh, oke. Tujuh karyawan running terus. Itu udah berapa lama tuh? Bapak tuh generasi keberapa atau pertama? Enggak, pertama. Orang Untuk tua tuh pertama. pertama. Orang tua pertama. Benar merintis kalau orang Diwariskan Oh, ke iya, Dinda iya, tahun iya. 2013. 16. 13. 13 lah. Oke. 2012 ke 2013. Masuklah Arjuna datang 2015 tuh. 2016, Oh. 16 awal lah, 16 16 16 awal. Iya. Oh, oke. Udah 3 tahun. Itu berkembang tuh waktu itu. Alhamdulillah. Cabangnya berapa saat ini? Sekarang jadi 3 sih Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kita juga ngajak sama kakak juga ya, bareng-bareng. Jadi saling memberi support, saran, kasih saran. Oh baiknya nanti begini, tambahnya begini. Jadi itulah banyak masukan dari ya bareng rame-rame ya, karena memang awalnya ini usaha keluarga ya. Betul. Dulu waktu suami istri nih buka usaha nih, pembagian tugasnya gimana? Kalau pembagian tugas saya di bagian awal tuh sistem operasional. Operasional, oke. Betul, SDM, karyawan, ada 5 orang, terus gaji gitu kan. Oh, oke. Terus kalau istri malah kan karena sudah lama yang megang operasional, Direktur paham aja apa gimana? pembelanjaan lah. Pembelanjaan barang. Oh, ke supplier. Saya Oke. purchasing, saya Purchasing. Purchasingnya. tetap saya pegang. Ya, Oh, oke. karena dari situ Budgeting, ya. budgetingnya, harga dia semua nih. Betul. Yang nentuin harga siapa? Saya. Oh. Oh, Saya Dinda. harga belanja jual. pricing sekalian Iya, gitu ya. betul. Iya, betul. Oke. Oh gitu pembagian tugasnya ya. Tapi ada kan decision maker tuh yang paling ini siapa? Mbak Dinda atau Mas Lili? Kalau selama pengambil pembahasan keputusan tertinggi gitu? itu, insya Allah sih alhamdulillah saya. Oh alhamdulillah. Ya, karena Bukan rapat keluarga kan? Oke. Jadi semut-semut aja tuh ya dari mulai tahun 2015 ya. betul. Kalau pelanggan tuh sebenarnya yang datang ya, bukannya kita promosi kah? Betul, karena memang kalau dari data pelanggan dari 2000 sampai 2013 yang dipegang Dinda itu udah ribuan lah. Oh memang Ribuan gede ya, pelanggan. partai gede ya. Betul, ya. Jadi mereka sudah repeat order aja ya, Repeat order order. Din kirimin gitu Iya, ya. Ya, betul. betul. Pabrik ya rata-rata. Enggak, apa namanya? Bakery. Home industry gitu ya. Home industry, UMKM gitu Pak, UMKM, bakery. martabak yang di sekitar. Tukang-tukang, seperti itu. Boleh tahu nggak sih 2015 tuh omset berapa sih satu bulan kira-kira? Kalau satu toko ya, karena masih satu toko itu kurang Waktu lebih tahun 2015 deh. per harinya aja ya. Per hari itu bisa 20 ya. Yang mana nih? 30-an Yang di Rawang Berarti Lumbu cuma satu ya? 2015 tuh, sekitar 2015. 30-an. 30 miliar Juta. Per hari. per hari ya, Iya. 30 juta ya. Rata-rata per harinya. Oke, margin around the 10 or 5 sekitar segitulah ya. Marginnya justru ini Mbak, kecil Mbak. Ya ya, I know. Karena- Oh, jadi memang main quantity ya. Quantity, Quantity. betul. Ya tapi itu kan sehari, Bos. Nanti kan 30 kan kali 30. Betul, 30. Berarti itu semut-semut aja ya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita mau masuk ke keuangan. Iya. Siapa sih yang ngelola keuangan di perusahaan di toko? Kalau kita kan memang Yang ngatur cash flow gitu. ngatur cash flow Mbak Dina. Dinda langsung ya. Iya, karena memang kan yang full apa namanya pemegang ini nih kendali itu kan dari barang nih, Pak. Iya, Uang itu kan cepat muternya kan dari barang. betul. Sehingga kalau misalkan barang itu kita salah order terus akhirnya mengendap, Itu akhirnya kerugian. Uangnya ya Tapi kan masuknya cash kan? masuknya cash. Cash kan? Cash masuk ke rekening Saya pribadi atau rekening Mas Lili? Oh, kita sekarang Oh, pantesan. masih pakai pribadi, Pak. Oh, masuknya ke rekening Mas Lili, bukan rekening Mbak Dinda ya? iya, karena Setoran tiap hari itu. Iya. Oh, Karena gitu. memang kan kalau ini kan yang nama disebar kan nama saya. Oh, oke. Baik, Cuman baik. nama yang ambigu, Pak. Jadi kadang-kadang Bu Lilik gitu. Jadi, Oh iya. jadi mereka masih nyaman. Betul, betul. Gendernya ini laki-laki atau perempuan? Betul, Banyak kan betul. Bu Lilik ya. Bu Lilik, oke. And then ini kita masuk ke kenapa berkenalan dengan yang namanya utang gitu ya. Boleh dong ceritain. Ini masih nyambung nih. Kenapa rekeningnya atas nama Lilik nih, Pak? Oh iya, boleh. Terus. Ya karena utang ini maksudnya Oh, masih gitu. nyambung. Karena kita pernah pengajuan hutang. Nah, itu memang diajukannya atas nama Lilik Lilik, sebagai kepala oke. keluarga. Jadi memang semua rekening yang berhubungan dengan toko semua memang harus Masuk atas ke nama dia, Lil, ke Mbak nama Pak Lili. Lili Oke. gitu.
Maksudnya kenapa? Kan Untuk pengajuan Untuk kan, Pak? pengajuan dan memang kan kalau kita pinjem ke bank tuh kan mereka tiap tahun butuh kayak laporan. ininya. Rekening korannya Ya, lah. cash flow-nya gitu. gimana. Cash flow-nya. Iya. Oh, sehat nggak sehatnya ya. Betul. Oke. Tolong jelasin mengenai perkenalan dan utang itu gimana? Utang. Apa yang melatar belakanginya gitu? Nah, latar belakangnya sebetulnya kalau keluarga saya pribadi paling takut sama utang sih, Pak. Oh iya. Karena ibu tuh PNS dan ibu tuh paling ngeri yang namanya utang. Oh gitu. Kalau bapak juga kan karyawan swasta juga, sama sekali mungkin beberapa kali aja utang tapi nggak pernah banyak besar. Iya. Nah, memang ibu karena pengusaha, Ibu saya. Berani lah ya. Nah, iya, Lebih betul. fight gitu. Berani ambil resiko. Dari awal sudah alhamdulillah sudah banyak inilah berkecimpung dengan Iya. pegadaian. Kita diperkenalkan lah sama orang tua Betul, gitu. betul. Gimana sih cara pinjam ke bank, cari modal Iya. gitu. Dan juga memang ini ya PNS, Pak. Jadi Ibu PNS juga? Bapak saya Oh, Bapak. PNS. Bapak disekolahin tuh. Oke. SK. Awal punya SK tuh udah disekolahin. Oh itu mah udah jadi tradisi ya. Tradisi. Tradisi zaman dulu ya, Pak. Bahkan itu disarankan. Nganggur nih. Aset luar. Betul. Coba kan 2015 tuh. Itu utangnya nggak begitu mengganggu ya 2015? Sebetulnya Atau sudah? utang dari orang tua tuh pas berhenti di saya tuh Iya. di 2015 ya. Oh, jadi Oke. pas saya pegang, saya memang masih ada cicilan Masih ada dari orang cicilan. tua. Saya lanjutkan, terus Sampai lunas. Di Maslik Join tuh udah lunas tuh yang orang tua. Jadi oke. kita Udah clear sebetulnya. And jadi then kita top up lagi, bikin pengajuan lagi. pengajuan lagi. Pengembangan bisnis, Pengembangan. cabang atau gimana? Untuk apa itu? Iya, pengembangan bisnis karena waktu itu kita dapat orderan ini dari supplier yang lumayan nih. Apa? Dari Customer. Customer yang lumayan. Karena dia Oh, jadi untuk pengembangan bisnis ya? betul. Karena dia tuntutannya bisa buka toko setiap bulan 1, jadinya kita harus punya mobil buat kiriman, terus juga punya Kuat stok, modal buat kuat stok. modal. Oh. Iya, gitu. Oh, jadi yang selama ini customer datang ya, customer konvensional datang, waktu itu ada peluang customer yang memang pengen order dalam jumlah banyak gitu. Betul. Oh, sehingga butuhlah suntikan dana. Suntikan dana. Betul, dana. Awalnya Suntikan dana dari mana itu? Rentenir apa dari Dari bank. dari bank? dari bank. Oh, apa yang diagunkan tuh waktu itu? Waktu itu toko, Aset toko. rumah Tokonya sama sendiri toko. Wow. Karena kan memang toko itu kan dari awal sudah ini buat usaha gitu. Jadi ibu udah deh ini buat ngajuin. Iya. Sudah disetujuin buat ngajuin. Dapat berapa tuh waktu itu? Kemarin waktu itu sebetulnya kur itu maksimal tuh 500, Pak. Kur ya? Kur. Pertama kali ikut Pertama kur. kali, dan ternyata memang bisa diakalin bisa dapat 2. Itu itu dari ini apa namanya? Usulan dari orang bank ya? Oh, iya. Bisa nih Pak, bisa 2 sama nama Ibu gitu. Oke. Biar dapatnya lebih banyak. Ya sayanya usahanya kontrakan, istri saya usahanya ini bahan kue. Jadi Karena mereka yakin dapat 2 nih. bisa nih buat cicilannya. Kalau cuma 500 kayaknya sayang, bisa 1 gitu, 1 M gitu. Kecil lah, M kan paling berapa 10 juta ya. Iya, Iya, betul. Benar. 10 sampai 12 dia. So, terus cerita lagi tentang utangnya ini gimana? Jadi pas utang itu udah tuh kita berkembang, pelanggan juga alhamdulillah, dan biasa Pak, akhirnya kita tuh pengen ini lagi, saya sih terutama Gedein lagi. gedein lagi. Oh, caranya ini ya gitu kan, dengan utang kita bisa banyak bisa kita lakukan nih. Betul. Akhirnya kita buka 1 cabang lagi di pertama tuh Galaxy ya pertama ya. Nah kalau Galaxy kan memang punya kakak ya. Kakak buka, kakak Kita join. buka di ini apa namanya Dewi Sartika. Terus buka lagi di Dewi Sartika Jakarta. Dewi Sartika Bekasi. Oh, Bekasi. Bekasi, Pak. Ya dekat rumah orang tua. Iya. Yang kedua kita buka di Chandrabaga, Pak. Chandrabaga di Kasih Utara. PUP. Iya, PUP. Oke. Betul, PUP. Nah di sana qadarullah setahun aja. Dan di sana pun gara-gara utang itu kok makin ini ya, makin drop aja ya. Makin drop tuh juga perputaran itu makin Sebentar makin nih, ini ya, berarti beres kan ya. top up ya? Top up. Top up ke berapa lagi tuh? Jadi 2M. Dari Dari 1 1M ke 2M. Ke 2M. 2M. Yang diagunkan? Diagunkan Tambah lagi rumah. Tambah lagi rumah. Oh, tambah lagi rumah siapa? Rumah orang tua. kita.
Udah. Yang tadi yang awal rumah orang tua, tambah lagi rumah pribadi. Oh gitu. Belum masuk ke rumah tetangga kan belum? Bukan, pribadi itu udah yang sampai 3M. Oh, ini sampai 3. Ada lagi. Masih tahu lagi, Pak. Ternyata ada 3, bener kan? Sekali. Terus cerita lagi. Bisa sampai 3M tuh gimana? Jadi memang di situ kita saya tuh merasa masih oke nih, masih oke Ya, gitu kan. oke. Masih semangat, masis bisa. Oh, mungkin kalau misalkan 1 bulan atau 3 bulan kita bisa nambah 1 Cabang nambah lagi. cabang. Wah, kita Akan, omsetnya begini, segini, betul. segini, segini. Tapi qadarullah cabang yang di Candrabaga itu Hancur. sebetulnya drop. Tapi kita memutuskan diskusi panjang untuk ditutup. Dan memang itu pilihan terbaik karena pas itu ditutup 2020 Januari, Maretnya kok COVID, langsung lockdown tuh. Oke. Langsung lockdown, Mbak. Oh. Nah, itu. Dan ini anugerah juga sih memang. Jadinya si toko ini kita tidak lanjutkan dalam keadaan COVID. Padahal kan lagi drop. COVID makin lebih parah lagi Pastinya. karena operasionalnya. Betul, kan? betul, betul. Itu dari mulai 2016 kan? Iya. Top up tuh 2016 kan? Betul. Covid 2020. Betul. Jadi ada 4 tahun tuh Iya, mencoba untuk ngembangin gitu ya. betul. Kalau pengalaman selama ini tuh nggak bisa berkembang ya, walaupun injek duit masuk. Itu apa tuh yang menyebabkan itu? Karena memang ya balik lagi, ternyata bunganya itu kok ternyata kita nggak perhitungan bunga tuh Semakin gede. besar iya besar banget. Tapi gitu kan pemasukannya kan lebih banyak peluang, bisa masukkan income lebih bisa gede dong. Betul. Dan memang karena saya berambisi punya cabang banyak, Pak. Nah di situ kegerus di Cost-nya. operasional. Cost, Cost-nya. betul. Operasional. Pricingnya nggak bisa nutup gitu ya? Betul. Oke. Sedangkan yang masih ini di cabang utama nih. Jadi dia cabang utama ini jadi malah kok makin lama makin ketekan terus gitu. Nah dari situ di sininya nggak bisa mampu untuk mencukupi targetnya, akhirnya ininya di support lagi nih dari toko Lainnya. iya. Dan ini akhirnya makin lama kok ini ya makin rusak ya gitu kan. Subsidi silang tapi ini kesedot terus ya. Kesedot Terus yang pusatnya, padahal yang pusatnya itu tidak ngontrak. Terus juga Sudah milik ibaratnya udah pribadi punya ya? pribadi Iya, tuh, tokonya. lebih adem ya. Betul. Di sini udah ngontrak gitu Iya, ya. betul. Belum penjualan juga belum gede gitu. ya. Betul. Jadi ini mensubsidi ini ya. Subsidi malah. Wah, ini yang jadi permasalahan kok. Dan ternyata memang makin banyak cabang tuh, Pak. Ternyata ya permasalahan sih, jadi kita makin banyak belajar ya. Oh, ya operasional makin gede. Terus juga kita ngelihat loss-nya kita tuh Gede juga. gede juga ternyata. Perpindahan barang dari sini ke sana juga resikonya banyak gitu kan. bener. Tapi gengsi lebih gede, Bos. Iya. Mendingan Gengsi gua. lebih Cabang gua 3, Bos. Cabang gua 3. Enggak tahu di dompetnya Jadi tipis. Makanya secara margin dilihat malah makin kecil gitu. Iya betul. Baik. Itu lossnya tadi ya di operasional Loss-nya, ya. dan Operasional. memang- Karena nggak menyesuaikan pricing itu. betul. Oke. Nah, itu juga belum punya sistem yang mumpuni sehingga Betul. dalam proses pengecekannya keuangannya itu benar-benar manual. Gitu. Kedeteknya jadi lama juga. Kedeteknya lama. Oke. Pak Wan tahu ada pengalaman kali. Iya. Udah ahli ya. Pengalaman. Gitu. Jadi 2020 apa yang terjadi tuh? 2020 itu alhamdulillahnya memang setelah itu di 2019 akhir itu kita dapat top-up baru, Pak. Betul, Pak. Sampai 3M-an, Pak. Nah, itu top terakhir tuh di 2009 akhir, Pak. Loh, kok Itu bisa? yang pakai rumah itu. Iya. Oh, itu yang ketiga. Yang ketiga. Dan kita cair di Januari Pas Januari COVID. biar COVID. 2020. Baru pembayaran sekali udah COVID, Pak. Ini duit mau dikemanain gitu. Iya. Untung dong ya. Enggak juga, Pak. Berarti sorry, rumah yang diagunkan tuh bisa dari mana aja? Yang diagunkan ya? Diagunannya Aset yang diagunin. Toko. 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 ya. Toko yang pertama. Toko yang awalnya toko gitu ya. Toko, Toko. Terus Terus rumah ibu. Rumah orang tua. orang tua. Orang tua dari saya, Iya. orang tua dari Saya. Mas Lik juga. Oh, gitu. Dua-duanya. Jadi kita Iya. benar-benar sebenarnya awal utang tuh kayak bener ya Pak ya, izin sama orang tua. orang tua sini, kanan kiri alhamdulillah Masalah. disupport, And then- diizin. Satu lagi rumah. Terakhir rumah kita pribadi. Jadi 4, Pak. Wow. Memang luar biasa. Saya kebayang Pak Wan ya. Iya. Gimana tekanannya ya. Betul. Jadi totalnya
di tahun 2020 yang ujung itu berapa ke amanahnya waktu itu? Amanahnya 3M. 3M. 3M ya. 3M. Dengan 4 aset yang siap dicicil terus ya gitu. Iya, betul. Iya. Betul. Oke itu. Sementara ketabrak Covid 2 tahun. 2 tahun, Mbak. Tuh. Baru bayar 1 kali full, akhirnya kita minta restruktur, hanya bayar bunganya saja tuh, Pak. Selama 2 tahun itu. Enak dong yang perbankan. Saya ingin tahu yang dirasakan Mas Lili deh. Apa Mas Lili yang terjadi di situ tuh pada saat kondisi kayak gitu? Pertama sih memang karena memang ini mungkin ini juga sih. Awalnya kan seneng ya. Seneng kita dapat top up gitu kan. Ternyata dijebret, dihajar sama Covid dan itu yang bikin sebetulnya uang itu untuk survive, Pak. Selama 2 tahun Covid itu Untuk survive gitu. survive. Akhirnya tergerus untuk biar toko itu berjalan. Jalannya Betul. subsidi ya. Subsidi terus. Buat bayar Tapi memang karyawan. turun ya. Di Covid itu memang turun tadi. Turun, Turun, Pak. Mbak. Bahkan Oh, oke. yang pelanggan kita yang minta mobil itu tuh, yang pengen disupport kita pakai mobil, Ambruk juga. stop dia total. Berhenti. Kita udah nambah armada padahal waktu Iya, itu. kita Udah beli sampai- armada. Siap 400 bal terigu, itu dia langsung stop. Waduh, itu langsung kita banyak kutu tuh akhirnya tuh. Oh, oke. Langsung rusak Banyak kerusakan barang. Terus juga udah stok, udah ngendep. Wah, itu benar-benar. Pertanyaan saya tuh apa yang dirasakan Mas Lili itu ya? Yang dipikirkan Seneng atau gimana? Enggak lah. Kalau saya sih masih optimis, Pak. Maksudnya masih optimis waktu itu masih optimis. semangat ya? Masih semangat, Pak. Karena memang Nggak ada rasa menyesal. Belum, saat itu belum, Pak. Saat itu belum. Oh iya, belum ya? belum, karena Masih tetap gitu semangat, aja. Pak. Karena memang kan Nggak tahu diri. pasti utang itu kan memang support buat toko itu kan. Oh, Akhirnya kita punya ini masih tetap semangat. ini tidak memecat karyawan, kan harusnya dipangkas tuh. Dijaga terus. Akhirnya semua dijaga. Kurang lebih 20-an ya, 20-an itu enggak 20 karyawan ya. Kita Iya, nggak kita kurangi. Selama Covid itu kita ayo benar-benar cari Sama-sama yuk. Peluang Kita bagaimana keluar. caranya? Betul. Kalau itu pertanyaan saya salah. Apa yang dirasakan oleh Mbak Dinda gitu? Dengan kondisi kayak gitu ya? Kondisi keluarga, kondisi Mas Iya, Lili. saya bener, Pak. Coba yang dirasain Mbak Dinda deh. Salah saya nanya ke Mas Lili. Kalau saya mah karena perempuan ya udah pasti, Pak. Yang apa ya? Yang overthinkingnya memang di saya. Iya. Saya udah mikir masalah operasional toko, udah keuangannya saya bilang gimana bayar karyawan, omsetnya udah separuh lebih Pak turunnya gitu, nggak bisa gitu. Sementara ada keinginan, tapi kasihan karyawan kalau dikurangi ya gitu. Jadi banyak kegalauan gitu. Ini gimana? Apa kita pecat? Tapi mereka kasihan. Jadi kalau mereka pulang ke kampungnya kita gimana ya? Kayak ada rasa-rasa kemanusiaannya tuh, aduh nggak tega gitu. Jadi apa namanya sementara saat itu sistem berkembang tuh kita nambah armada, nambah karyawan tuh Pak udah bukan karyawan pramuniaga, kasir segala macam, tapi kita udah punya manajer saat itu. Kita tambah lagi karena sebelum Covid itu kita sempat ada ikut coaching Pak, coaching bisnis. Oh iya. Dan itu lumayan biayanya kan ya ratusan. Nah Masih itu berharap dari situ bisa recovery betul. ya. perbaikan. Kita berharap, kita optimisnya kita udah dapat ilmu, coba kita terapin lah yang kemarin coaching gitu. Bisa kita jalanin gitu. Tapi kok ngerasa berat banget di saya ya karena saya pegang uangnya. Iya, betul. Kayaknya ngap gitu. Iya, Ya 2020 sebelum Covid itu sebenarnya sebelum jatuh itu kita tuh sempat Allah kasih Peringatan. rezeki loh. Rezeki Pak sebenarnya. Allah kasih rezeki. Kita dapat hadiah waktu itu ya Pak. Sebulan sebelum Covid itu kita dapat rezeki, dapat hadiah umroh gratis Pak. Oh, iya. Kita berdua sepasang dari supplier saat itu ya. Itu belum Covid Pak. Saat itu tuh Mas Li kan memang belum apa namanya, ya masih semangat lah Pak ya dengan dapat uang banyak, usaha makin gede gitu ya. Tabungannya masih ada lah gitu. Masih ada gitu ya. Nah, terus umroh pun waktu saat itu belum jadi yang prioritas. Jadi pas saat dapat hadiah umroh tuh, oh ya udah belum exciting tuh Pak. Diabaikan saja atau gimana? Biasa aja maksudnya, Oh, biasa ya udah aja. dapat gitu kan ya alhamdulillah Karena gitu. masih banyak duit juga ya. Ya, terus saya menggebu-gebu, aduh, alhamdulillah kita dapat nih, pengen ikut berdua gitu. Alhamdulillah Allah kasih jalan 2 tiket itu benar-benar gratis buat kita untuk berangkat. Nah, di sana itu saya tuh, jadi di umroh itu
saya tuh udah bawa beban nih Pak, beban hutang karena kita sudah sign 3M kan hutang. Jadi udah di umroh itu saya tawaf tuh doa saya tuh udah muncul Pak, doa itu udah muncul. Ya Allah mudahkan saya untuk melunasi hutang, itu udah ada di tawaf saya itu udah ada gitu saat sudah itu. jadi beban. Udah jadi beban saya gitu karena buat saya 3M tuh saat itu umur saya segini saya punya utang besar kalau buat saya itu jadi beban. Beda kalau laki-laki mungkin ya nggak jadi atau nggak tahu diri atau dia nggak kepikiran. Punya perasaan. Ya, jadi ya itulah mungkin saya sih ngerasa ya Allah membantu kami lah gitu ya jalannya. Alhamdulillah nggak terperosok lebih dalam gitu ya, nggak sampai Allah jatuhkan, bangkrutkan itu toko gitu ya, sampai benar-benar tersungkur. Alhamdulillah walaupun tabungan kita sampai habis tuh Pak, pinjaman dari bank itu sampai tergerus habis. Oh ini rekening koran? Nah ya memang dipecah, separuh dimasukin rekening koran, separuh lagi yang angsuran. Angsuran. Betul. Itu saya suka sedikit-sedikit kalau lagi di rumah tuh suka random tiba-tiba saya ngomong sama Balik gitu, ini yang rekening koran cara ngurangin hutangnya gimana ya. Jadi itu yang tiba-tiba kepikiran Pak, kalau saya anteng aja gitu ya. Diem aja gitu, kapan berkurangnya. Terus karena kan yang kita pikirkan selama ini kan angsuran itu yang berkurang menurun ya. Nah itu pun yang selama Covid kita bayar hanya bunganya aja tok gitu. Itu komposisinya berapa sih Mbak? Tiga itu angsuran 1M, rekening koran 2. Rekening koran yang 2. Itu yang 18. Ya nah itu yang cuman yang diem aja 2M itu saya bingung itu gimana cara ngurangin. Jadi tiap hari sebenarnya ya nggak tahu ya, tapi selalu jadi beban saya sebagai istri ya. Sebelum masuk ke teknis ngelunasin utangnya ya, saya mau tahu di kondisi di keluarga gitu ya, keluarga akhlaknya gitu ya, seperti apa kedekatannya sama Allah. Itu waktu itu tuh apa yang terjadi Mbak sebetulnya? Ya kalau sebelum yang memang lagi senang-senangnya top up itu ya ke bank itu jujur kalau misalnya dari suami saya sendiri masih jauh ya Pak. Kalau sholat itu maksudnya seminggu sekali gitu? Masih jauh, enggak seminggu Pak. Dia sholat Pak, alhamdulillah. Sholat alhamdulillah, tapi sering saya bawelin gitu. Tapi sholat memang sholat mepet. Gitu. Tapi masih dibawelin mulu sama istrinya gitu kan. Terus kalau diajak ke masjid kita tuh masih punya pegangan masih punya pendirian masing-masing. Ayo laki-laki ke masjid gitu kan. Sementara dari pemahaman dia ke masjid itu kan sunnah, nggak wajib. Saya sholat kok tiap hari. Punya hati sendiri lah ya. Jadi masih ribut tuh. Jadi kalau saya minta dia ke masjid pasti awal mula ribut, selalu ribut gitu Pak. Iya. Saya seolah-olah kayak mendikte atau menggurui, saya nggak tahu dia kayak ngerasa gimana panas gitu, langsung panas. Emang sifatnya kayak dari dulu gitu nggak? Misalnya waktu 2015 itu cepat emosi apa baru 2020 aja yang cepat emosi itu? Kalau Mbak Dinda ya yang tahu ya. Cepat emosi sih sebenarnya. Akhir-akhir itu aja. Enggak sih, memang karena kita dari dulu suka emosi. Enggak juga sih. Enggak juga. Berarti berubah dong sifatnya ya. Memang agak berubah Pak. Karena mungkin kalau di toko itu udah banyak pressure bener Pak. Pressure banyak. Jadi cepat emosi. Terus kalau hubungan suami istri gitu ya. Saya sih nggak ngomongin terlalu detail itu. Masih berjalan dengan biasa baik atau ada kurangnya nih kemesraan? Atau kalau bisa dibilang sih memang waktu itu beda banget Pak. Beda ya? Beda. Maksudnya bedanya? Ya memang berkurang. Terus juga intensitasnya juga. Terus juga ketertarikannya memang berkurang gitu kan. Karena memang ya itu tadi tuh mungkin karena stres, karena tekanan juga. Dan kita juga boro-boro lah mau gitu ya. Mikirin utang aja puyeng gitu ya. Karena kita satu tempat. Jadi dibawa-bawa ke rumah itu. Jadi yang kita debat di toko itu masih lanjut. Misalnya lu lagi gitu ya. Jadi sering debat waktu itu. Sering sekali Pak. Nggak, karena memang kalau prinsip saya kan ke arah visioner gitu. Jadi toko ini harus begini. Kalau ini kan rasional. Ketika ini realistis lah gitu ya. Nggak usah yang menggebu-gebu. Terus juga kalau ada ini disyukurin. Yang penting bisa bayar utang katanya. Gitu doang. Realistis. Sederhananya gitu. Kalau saya gimana caranya? Investasi lagi gitu ya. Investasi lagi. Betul. Ini dia kelakuannya. Ini biang emang Pak. Ini biang. Nah terus biasanya kalau sudah berantem gitu gimana ininya yang terjadi apa sampai pintu-pintu udah hancur atau gimana?
Apa piring-piring di ini atau terus Alhamdulillah, balik lagi banyakan gimana? Tupperware di rumah. Pak. Jadi nggak banyak Nggak pecah. Iya. Enggak lah. Saat awal-awal kan kita belum pindah rumah dari orang tua ya Pak. Jadi awal masuk meredam diri sendiri. Gitu. Karena masih di rumah orang tua, ketahuan kedengaran kalau kita diskusi terlalu kencang. Iya. Jadinya udah kita Takut ibu berpikir lah ya kan. Jadi Ikut- kalaupun kita ribut, memang ributnya di kamar, tapi setelah itu paling dia kemana kabur Pak. Jadi Iya. apa ya, saling menjauh aja Iya. gitu. Oh, I see. Tapi memang 24 jam bareng tuh masalahnya banyak ya Pak, gesekannya. Jadi di tempat kerjaan bareng, di rumah bareng. Jadi Iya. Yang- Gesekannya tinggi lah ya. gesekan tinggi dan nggak bisa bedain yang mana masalah Rumah sama masalah masalah kerjaan. kerjaan, semua campur di satu. Iya. Kalau anak-anak gimana melihatnya itu? Nah. memang karena kita waktu itu cuma baru anak satu Pak. Baru anak satu. Dan memang saya akuin terlalu kalau bisa kejam sih gitu. Oh iya, tegas ya sama anak ya. Lebih ke arah temperamen. Jadi sama lebih anak. temperamen Oh iya. saat itu Pak, betul. Memang kalau mungkin cuman cubit gitu ya, teman cubitnya sampai biru gitu. Astagfirullah. Jadi Itu yang apa saya Mas bikin Lili sesal yang gitu. membuat Mas Lili nyesal gitu, ada Itu kejadian dia. apa? Iya. Nyubit? Itu nyubit itu Pak. Oh. Saya pernah ngelihat anak saya cubit, akhirnya saya nangis sendiri, saya obatin lagi. Ya Masya Allah. Allah. Tapi dia nggak bisa berkata Pak. Oh ya? Jadi anak saya itu sifatnya yang pertama tuh kayak bapaknya, nyimpan gitu. Oke. Jadi saat itu dimarahin Pak, dia salah saat itu, tapi dia nggak mau nurut saat itu kan. Bapaknya nggak sabar gitu. Dikasih pilihan, mau ini atau memang mau dikasarin gitu kan sama bapaknya nih yang udah nggak sabar. Iya. Dia diem, nggak mau jawab apa-apa, diem aja. Nah bapaknya ngerasa kok nih anak kayak Ngejek nantangin ya? ya apa, Ah. kok berani sih sama orang tua gitu ya. Iya. Padahal dia cuma diem aja nggak bisa jawab apa-apa. Mm-mm. Dan dia emang nahan, jadi mau nangis pun cuma berkaca-kaca aja gitu, diem aja gitu, nahan, mendem amarahnya. Nah itulah kejadian saat itu dia sampai akhirnya kesel ngeliat anaknya Nyubit begitu, itu. dicubit bener-bener, belum mau jawab, belum mau ngomong juga, mulutnya nggak mau ngomong, belum dikencangin lagi sama dia. Nah itu saat itu saya bener marah sama dia kan. Oh. Pas dilepas itu biru gitu, anak saya ribut sama dia sampai ada bekasnya biru ya. Nah itu kejadian yang memang nggak bisa dilupakan, anak saya juga inget ya kayaknya. Tapi sudah ya itu ya. Tapi itu sempet- inget itu pasti. Nah, ini Ingat. yang harus segera di recovery itu. Ya betul Pak, Balikin kasih sayangnya lagi. betul. Terus Iya. apa yang Mbak Lili Mbak Lili lagi. Mas Lili Bu Lili. Mas Dinda tahu. apa recovery ke anak udah ya? Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Karena memang pas lagi saat itu juga saya obatin, saya ini kan apa kasih itulah minyak tawon apa gitu ya. Alhamdulillah. Bismillah. Insyaallah. Karena niat kita juga sebetulnya untuk mendisiplinkan ya. Betul. Oke. Mbak Dinda sama Mas Lili, ini saya mau tahu bagaimana kalian berdua itu sampai ke titik di mana oh ini kayaknya masalah nih ya. Betul-betul sudah jadi masalah besar yang harus kita selesaikan gitu ya. Titik balik sampai perkenalan dengan Nasuha itu siapa yang tahu? Kalau jujur saya pribadi belum ada Pak, nggak ada tuh sama sekali. Gak ada ya. Nggak ada titik balik gitu ya. Terus ya. Emang bandel. Belum Pak, sampai memang karena memang saya bilang tadi kegelisahan tuh ada yang di saya. Jadi saya kayak berusaha nyari solusi gitu kan. Saya cari, makanya saya searching, cari. Nah sebelum saya ketemu Naswa, saya ketemu salah satu ini lain lah ya, komunitas Iya, lain. komunitas lain. Nah yang sempat saya ajukan ke Mas Lili. Lik, gimana nih kita coba deh ikut yang ini gitu kan ya. Awalnya kan memang dia kalau nggak interest gitu, ya udah coba aja, tapi ya gitu Pak, cuman datar ya Datar, udah ya. gitu. Saya yang maju, saya WA coba, tapi saya kirim nomor suami saya biar ngobrolnya langsung ke suami saya. Iya. Akhirnya ditelepon lah ke suami saya, bilang program kami begini gitu kan. Ya. Nah, tapi bapak harus bayar sekian karena utang bapak sekian gitu kan waktu awal-awal Iya, seperti iya, itu iya. ya. Melihat Nah, di komunitas situ lain. saya merasakan baru pengen berubah pakai gitu ya. Istri saya pengennya saya berubah. Ya. Tapi ternyata kok komunitas yang sebelumnya itu kok malah kayak sales ya. Jadi kayak saya diinin banget Karena pakai. berbiaya tinggi itu. Berbiaya Betul, tinggi, biaya terus tinggi. di WA-in terus apa tuh bener-bener tuh. Akhirnya alhamdulillah kakak Angga tuh share di grup keluarga.
Ya, awal mula dari kakak. Kaskus, kaskus lagi. Kasih solusi. Kasih solusi. Oh, ini dari kakak Mbak Dinda yang ngasih tahu nih. Tuh, karena saya sempat cerita kegelisahan saya itu ke kakak kalau nggak salah saat itu. Jadi beberapa lama sejeda dari situ, kakak tiba-tiba ngirim tuh ke grup keluarga. Nah, link kasih solusi. Nah, emang qadarullah saya nggak langsung baca tuh Pak, nggak langsung buka gitu ya. Beberapa hari setelah itu saya buka itu kasih solusi. Tergerak saya di situ, saya langsung hubungi nomor yang ada di situ tanpa dia tahu sebenarnya, awalnya dia nggak tahu. Saya yang maju kan, saya hubungi, saya chat. Langsung beli buku ya? Beli buku. Daftar LBU langsung. Naraya ya langsung ya waktu itu ya. Daftar LBU. Saya daftarin sama saya ikut. Nah, daftarin ini. Diinfokan sama adminnya waktu itu memang ada TSN-nya gitu, terdekat di Bekasi itu. Setelah itu ya di Bekasi ya saat itu. BLT. Nah, baru saya infokan, setelah saya daftar saya infokan. Coba kita ikut ya yang ini gitu. TSN dulu, karena yang terdekat ada TSN, tapi kita sudah daftar LBU untuk satu orang. Makanya pas saya ajak, coba dulu kalau emang nanti lihat tidak cocok, baru lah ya. Saya bilang kita usaha dulu ikhtiar ke situ. Nah, tadinya mau sendiri, yaudah saya dulu, nggak usah bareng sama istrinya gitu kan, karena dia berpikir saya tuh kalau udah istrinya tuh katanya gampang gampang nanti kalau misalnya dia nggak cocok, sementara istrinya sudah cocok, nanti ada ribut. Mendingan dia dulu yang maju, kata dia gitu kan. Kata saya, enggak, ini harus berdua. Saya juga tidak, maksud saat itu juga kita jadi ribut. Enggak, harus berdua sama-sama ngelihat seperti apa gitu, komunitas ini seperti apa gitu. Akhirnya datanglah berdua. Datang berdua, alhamdulillah tuh saat itu dimudahkan banget, saat itu di free kan itu saat itu TSN. Betul. Karena memang ada sponsornya maksud ya. Jadi kita free datang. Nah, alhamdulillahnya itulah Allah memberi hidayah di saat itu Pak, TSN. Itulah titik balik suami saya. Dan ternyata di saat TSN itu juga matanya berkaca-kaca Pak. saya nangis Pak, saya nangis di TSN itu, saya nangis. Kalau saya mah udah kejer nangisnya. Nah, kalau dia tapi udah kena, hatinya udah kena, alhamdulillah. Pulang dari situ kita obrolan di jalan, langsung di jalan tuh ngobrol. Di mobil tuh udah ngobrol. Langsung punya pemikiran sefrekuensi, langsung terbalik gitu ya. Iya benar. Itu masya Allahnya langsung hati dia udah dibalikin ya sama Allah, langsung tiba-tiba oke, cocok, kita jalan langsung, kita pengen ikutin yang ada di acara. Iya benar, LBU-nya jalan. Tapi memang saat itu kan daftarnya hanya satu, coba ya udah jalan aja dulu sendiri gitu waktu itu. Alhamdulillahnya. Jadi yang ikut LBU cuman Mas Lili? Awalnya Mas Lik dulu. Nah, pulang dari LBU tuh Pak. Iya. Itu langsung progresnya Masya Allah tuh 180 derajat. Oh iya. Apa tuh yang 180 derajat apanya nih? Iya, dari sholatnya. Dari ibadahnya. Terus juga apa namanya? Kita tuh benar-benar diupayakan hari Senin itu konsultasi dulu tuh langsung ke Korda Bekasi, Mahasiswaan. Selasanya langsung ikut kajian. Besoknya langsung maju Pak. Langsung maju ke udah nggak ini lagi, nggak babi bubel lagi, langsung. Jadi mentalnya udah kuat ya. Mentalnya langsung kuat. Apa yang terjadi dari LBU itu? Progresnya kayak gimana itu? Dan alhamdulillah qadarullah-nya pas lagi ngajuin pertama itu kepala cabangnya itu ada kosong. Saya diminta untuk langsung ngadep, saya langsung curahin semua perasaan saya setelah ikut LBU, terus saya gimana takutnya sama dosa riba, terus juga saya menyesal karena sudah waris keluarga juga kan, dosa-dosanya gitu kan. Waduh, itu saya sampai nangis di depan itu Pak, di dalam itu tuh. Oh iya? Sebenarnya saya nangis tuh pas lagi ngobrol sama pimpinan cabangnya. Dan di situ juga pimpinan cabangnya langsung tergerak, udah langsung ya alhamdulillah nggak lama kasus surat ya. Cuman memang agak sedikit tricky juga karena sebetulnya beliau itu udah sebulan itu terakhir. Habis itu dia mutasi. Bentar, ini kan dari Mas Lili nih katanya 180 derajat. Kalau dari Mbak atau 360. Balik lagi dong. Gimana penilaianmu terhadap suamimu ini setelah ikut LBU itu? Kalau saya ngerasa kayak emang selama itu kalau saya doa kayak Allah tuh hampir nggak pernah nggak dijawab gitu doa saya. Saya ngerasanya Pak. Selalu dikabulkan. Selalu. Kayaknya Allah tuh baik banget sama saya ya. Sampai ini termasuk doa saya karena
Dulu tuh sebelum saya kenal Naswa, saya tuh minta sama Allah tuh, ya Allah semoga hati suami saya itu dilembutkan, mau dekat sama ya mau dekat sama agamamu gitu, pengennya tuh seperti itu gitu ya. Karena saya punya mikirin anak saya laki-laki 2 gitu kan ya, Betul. perlu sosok ayah yang memang bisa jadi panutan dia gitu kan. Itu kan namanya orang ibu kan ya gitu ya Pak. Doanya begitu aja, kayaknya Allah pelan-pelan kayak ya Allah kabulin. Dia pulang dari LBU Pak, langsung memang benar berubah 180 derajat. Alhamdulillah ya Allah. Itu kejadian sekali seumur hidup saya kayaknya. Gimana? Dia itu minta maaf sama saya. Oh ya? Minta maaf sama saya. Tapi minta maaf itu saya itu jadi menangis. Minta maaf itu benar-benar yang sujud Pak di kaki saya, minta maaf sama saya. Oh, Benar-benar iya? dia ngerasa banyak dosa sama saya, sama anak-anak gitu ya. Dia benar minta maaf, nangis, melukin saya. Itu malam-malam pulang dari LBU ya. Insya Allah. Malam. Dia nangis, benar-benar kita nangis bareng Pak berdua itu malam-malam. Sekalinya seumur hidup saya ngerasain suami saya benar-benar minta maaf tulus banget sama saya, kayak dia udah tahu salahnya gimana, seberapa besar dosanya. Terus dia juga minta maaf sama anak-anak. Masya Allah berjanji mau berubah, berjanji mau ya membawa keluarga lah ya, membawa keluarga tuh ya seutuhnya pengen ke janahnya gitu insya Allah ya gitu. Amin. Makanya semenjak itu kita sama-sama anak-anak tuh karena alhamdulillah yang gede udah bisa diajak ngomong ya, jadi yang besar itu udah diajak ngerti gitu. Oh ya kita sama-sama ya belajar, panggilnya kan Pepi juga pengen belajar untuk terus sholat di masjid. Nanti Mas Iban anak saya yang pertama ini ya temenin Pepinya gitu, jadi biar dia tuh ngerasa sendiri ya, anak-anak juga ikut gitu. Alhamdulillahnya ya awal-awal memang nggak semut itu sih Pak, nggak semulus itu. Tapi anak saya yang tadinya hampir jarang paling sholat Jumat ya Pak, ke masjid kan diajak sama ayahnya. Hanya sholat ya, Jumat. Sholat Jumat gitu ya. Sekarang sejakin sholat fardu tuh hampir 5 waktu, kalau lagi di rumah tuh pasti diajak sama dia. Awalnya anak-anak kan memang yang di rumah aja gitu ya, agak-agak nolak. Nanti aja pas asar deh, kalau nggak nawar-nawar gitu ya. Nanti aja pas maghrib deh gitu. Lama-lama nggak tahu Allah mudahin anak saya langkahnya juga ya udah kebiasaan ya. Jadi ajan Mas, oh iya langsung berhenti. Kadang kalau lagi main game atau nonton TV dimatiin, langsung ambil wudhu gitu. Nah itu kan Masya Allah tuh kayak pelan-pelan doa saya tuh kayak ya udah dijawab lagi kayak hanya masalah waktu ya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Masya Allah ini rezeki. Makasih sharingnya. Ini puncaknya di sini sih. Betul, alhamdulillah. Titik balik. Masya Allah. Kalau sekarang ini gimana kondisi amanah? Amanahnya alhamdulillah berprogres ya. Dan kalau bisa dibilang sih 2025 ini harusnya cuma 1M doang tuh sebetulnya dari ini yang sudah terlunasi. Tapi alhamdulillah ini udah sampai 3M itu sisa tinggal 1,3. Ya, 1,3. Alhamdulillah. Sertifikat yang masih nyangkut yang semua Pak. Oh karena karena nggak bisa satu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan gitu ya. Alhamdulillah. Terus bisnisnya gimana sekarang setelah ikut Nasuha ini? Ada perbaikan-perbaikan atau gimana? Betul, alhamdulillah memang sebelum kita ini kan sebelum ikut Nasuha kan berpikir karyawan ini aset, terus kasih push buat omset, buat apa. Ternyata memang Allah takdirkan untuk dikasih orang-orang yang gak benar tuh Pak. Setelah ikut Nasuha, alhamdulillah saya cek sholatnya semua karyawan, 5 waktunya, dan sekarang insya Allah alhamdulillah orang-orang itu pada hilang semua tuh. Kayak Allah jauhin gitu kita dari difilter sama Allah ya. Alhamdulillah. Dari karyawan. Dari sekarang 20 karyawan itu alhamdulillah 11 cowok, Ahwat itu Iwan itu alhamdulillah tuh 5 sholat waktunya. Semuanya alhamdulillah. 5 waktunya. Alhamdulillah. Cabang sekarang masih apa? Masih 3 Cabang atau? 3 Pak, betul. Masih 3 ya? Tetap eksis ya? Alhamdulillah masih eksis. Oh, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah masih Allah jaga. Amin ya Allah. Kecuali yang di sana ya. Tutup satu. Oke. Oh, cabang tetap 3 ya ternyata. Alhamdulillah. Ya, baguslah kalau begitu. Baik. Terakhir nih ya, jadi mungkin berdasarkan perjalanan hidup yang panjang tadi penuh dengan suka dan duka gitu, mungkin Mas Lili atau Mbak Dinda mau nyampain ke sahabat semua yang apalagi yang terlilit hutang ya. Betul.
ya bisa kasih pesan dan pesannya gimana sebaiknya. Betul. Kalau dari saya pribadi memang berdasarkan pengalaman untuk mendapatkan ini hidayah itu memang sebuah rezeki yang luar biasa. Jadi memang kalaupun sahabat-sahabat yang belum bisa bergabung masih belum terketuk hatinya untuk memperbaiki diri, untuk macam-macam lah. Ya insya Allah di Nasuha itu, masya Allah itu ilmu-ilmunya itu bisa bikin orang yang seperti saya batu ya kalau bisa dibilang itu bisa mencair dalam 1 hari loh. Dalam 1 hari. Padahal itu baru TSN. LBU-nya benar-benar benar-benar saya kayak orang ketakutan riba itu awalnya saya biasa aja. Saya baca artinya Quran, riba biasa aja mesti bayar. Nggak benjol ini Nggak gitu ya. benjol ini enggak. Itu saya dengar riba aja udah merinding, benar-benar udah kayak yang benar-benar kayak udah ngerasain neraka itu. Karena memang di LBU itu itu terasa takutnya neraka itu dikeluarkan lah, diberikan, diinfoin dah. Kalau Mbak Dinda, Mbak, pesan-pesan buat para pendamping suaminya nih. Para istri ya karena saya bukan berarti saya lebih tahu atau lebih jago, tapi terus langitkan doa, jangan lupa sebut nama suami, anak-anaknya, jangan sampai menyerah, terus saja pasti Allah akan jawab doa-doanya. Suatu hari nanti tetap tidak akan Allah abaikan doa-doa kita, betul. Terima kasih. Waduh, ini ceritanya hangat-hangat Pak ini Pak Oki. Keren ya? Ini keren sekali yang notabene ada orang yang memang susah berubah. Susah berubah, kemudian beliau datang ke Nasuha. Wasilahnya kakaknya memberikan informasi ini, dan kemudian menempuh perjalanan pembelajaran. Nah, ini juga buat sahabat semua yang ada di luar sana yang kemudian masih bingung dengan utangnya. Bagaimana cara menyelesaikan bisnisnya kok semakin ruwet, semakin mudah untuk utang? Ayo tiru yang udah sukses. Kalau kreasi sendiri saja susah, ikut saja yang sudah sukses. Saya dan Pak Oki pada hari ini terima kasih dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Lili dan Mbak Dinda. Terima kasih. Mbak Dinda, terima kasih banyak.